Mulai bulan depan, kau harus setor 5 juta kalau masih mau menumpang tidur di rumah ini. Suara Bu Sulastri menggelegar di ruang makan. Ia melempar buku tabungan saya ke lantai. Rumah ini warisan keluarga suamimu, bukan tempat penampungan untuk perempuan tak tahu diri. Saya tidak menangis, saya tidak memohon. Saya hanya tersenyum tipis, lalu memungut buku tabungan itu dari lantai. Bu Sulastri tertawa puas. Ia merasa menang. Ia sama sekali tidak tahu satu hal kecil. Sertifikat rumah megah yang ia agung-agungkan itu sudah lama berpindah nama. Dan setiap rupiah uang sewa yang ia tagih dari saya kelak menjadi tali yang menjeratnya sendiri. Halo, sahabat pecinta kisah kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat di mana keserakahan selalu dibayar lunas. Hari ini, saya akan menceritakan bagaimana seorang mertua menagih uang sewa kepada menantunya sendiri. Padahal, menantunya itulah pemilik sah rumah tersebut. Di atas, hitam dan putih. Siapkan hati kalian. Mari kita saksikan sampai akhir. Nama saya Anindya. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya membaca, menyusun, dan menyaksikan ribuan surat. Akta jual beli, akta hibah, surat wasiat. Saya tahu satu hal yang banyak orang lupa di dunia ini. Yang menang bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang memegang dokumen yang sah. Saya menikah dengan Pratama 4 tahun lalu. Dulu, ia tampak lembut, sopan, penuh perhatian. Saya pikir saya beruntung. Saya bertemu dengannya di sebuah seminar hukum. Saat itu, ia bekerja sebagai staf di perusahaan keluarganya. Ia mengejar saya dengan gigih. Ia membawakan saya makan siang ke kantor. Ia mengantar saya pulang. Ia berkata, ia ingin membangun keluarga yang hangat, jauh dari kemewahan yang dingin. Saya percaya, saya perempuan yang membesarkan diri sendiri sejak orang tua saya wafat, sangat merindukan kehangatan keluarga. Maka ketika Pratama melamar, saya mengiyakan. Saya mengira saya menemukan rumah. Ternyata saya hanya menemukan penjara dengan dinding yang lebih indah. Sejak awal, Bu Sulastri tidak menyukai saya. Pada hari lamaran, ia menatap saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Notaris, ya, katanya dengan nada meremehkan. Kerja sendiri, tidak punya keluarga besar. Untung anak saya mau. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir mungkin butuh waktu agar beliau menerima saya. Saya salah. Penolakan itu bukan soal waktu, itu soal watak. Bu Sulastri tidak pernah berniat menerima saya. Bagi beliau, saya hanya perempuan tak punya silsilah yang berani menikahi anak sulung keluarga Wirateja. Pratama anak sulung dari keluarga Wirateja, keluarga lama di kawasan Menteng. Mereka punya rumah besar bergaya klasik, peninggalan almarhum Pak Gunawan, ayah Pratama. Pilar-pilar tinggi, lantai marmer, perabot kayu jati yang menilap. Dari luar, rumah itu seperti istana. Tetapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Menjelang akhir hayatnya, Pak Gunawan terlilit utang. Bisnis kontraktornya bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya. Rumah Menteng itu nyaris disita bank. Surat peringatan dari bank datang bertubi-tubi. Bu Sulastri dan Fania panik, tetapi mereka tidak punya solusi. Mereka hanya bisa menangis dan menyalahkan keadaan. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menjual perhiasan atau mobil mewah untuk membantu saat itu. Saya baru setahun menikah. Saya melihat Pak Gunawan, mertua lelaki saya, terbaring sakit. Hatinya hancur memikirkan rumah warisan leluhurnya akan jatuh ke tangan bank. Beliau adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang memperlakukan saya dengan baik. Beliau memanggil saya, "Nak, bukan perempuan itu." Beliau selalu menyisihkan kursi untuk saya di meja makan. Maka, diam-diam, saya mengambil keputusan. Saya menjual apartemen pribadi saya di kawasan Kuningan. Apartemen yang saya beli dengan keringat saya sendiri selama bertahun-tahun. Saya juga menguras seluruh tabungan hasil kerja saya. Jumlahnya tidak sedikit.
hampir 3 miliar rupiah. Saya melunasi seluruh utang Pak Gunawan ke bank. Saya menyelamatkan rumah menteng itu dari palu lelang, tepat 3 hari sebelum jadwal penyitaan. Bu Sulastri dan Fania tidak pernah tahu dari mana uang itu datang. Pak Gunawan sengaja merahasiakannya. Atas permintaan saya tidak ingin pamer. Saya hanya ingin menyelamatkan keluarga yang saya kira keluarga saya juga. Sebelum beliau wafat, Pak Gunawan memanggil saya. Tangannya gemetar memegang tangan saya. "Anindya," katanya pelan. "Kau satu-satunya yang menyelamatkan martabat keluarga ini. Rumah ini harus jadi milikmu, bukan milik mereka yang hanya bisa menadah." Beliau menandatangani akta hibah di hadapan rekan notaris saya. "Pak Hendra, sah, sempurna. Tercatat di kantor pertanahan. Sertifikat hak milik rumah menteng itu berpindah atas nama saya, Anindya. Hanya saya yang tahu. Saya menyimpan rapat-rapat rahasia itu. Bukan karena takut, tetapi karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani." Pak Gunawan wafat 3 bulan kemudian. Dan setelah pemakaman, topeng keluarga Wirateja perlahan terbuka. Mertua saya, Bu Sulastri, 60 tahun. Seorang perempuan yang gemar arisan, sosialita, dan pamer perhiasan. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah bekerja. Tetapi ia merasa berhak atas segalanya. Hanya karena ia menyandang nama Wirateja. Sejak suaminya wafat, ia menganggap rumah menteng sebagai tahta pribadinya. Lalu ada Fania, adik ipar saya, 29 tahun. Wajahnya manis, tetapi otaknya licik. Fania belum menikah, tidak bekerja, dan hidup sepenuhnya dari sisa-sisa kejayaan keluarga. Dialah dalang sebenarnya. Bu Sulastri hanya wadah. Fania yang meracik setiap rencana. Dan suami saya, Pratama, pria yang dulu saya kira pelindung, ternyata hanya anak manja yang takut pada ibu dan adiknya. Setiap kali keluarganya menindas saya, Pratama memilih diam. Atau lebih buruk, ikut menyalahkan saya demi gengsi keluarga. Ia rela menggadaikan kewarasannya sendiri sebagai seorang suami. Awalnya, semua tampak normal. Saya tetap bekerja, saya tetap pulang ke rumah menteng. Saya tetap memanggil Bu Sulastri dengan hormat, tetapi rumah megah itu perlahan terasa seperti penjara dingin. Setiap sudutnya mengawasi saya, setiap tatapan mereka menghakimi saya. Saya masih ingat, malam pertama mereka menunjukkan wajah asli. Saya baru pulang dari kantor, lelah, kepala berdenyut. Saya hanya ingin istirahat, tetapi di ruang tamu, Bu Sulastri dan Fania sudah menunggu. Wajah mereka dingin seperti besi. "Anindya," kata Bu Sulastri, "duduk. Ada yang harus dibicarakan." Saya duduk. Fania menyilangkan tangan. "Mbak Anindya," ujarnya dengan senyum palsu. "Mbak sadar, kan? Mbak ini cuma menumpang di rumah keluarga kami. Sudah sepantasnya Mbak tahu diri." Saya menatap mereka. "Tenang. Maksudnya bagaimana?" "Banyak," Bu Sulastri menyahut. "Maksudnya, mulai sekarang ada aturan baru di rumah ini. Dan kau harus patuh. Kalau tidak, silahkan angkat kaki." Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya tersenyum. Mereka tidak tahu. Mereka sedang menggali kuburan dengan tangan mereka sendiri. Aturan baru itu datang esok paginya. Bu Sulastri memanggil saya ke ruang makan. Ia menaruh secari kertas di meja. "Mulai bulan ini," katanya, "kau bayar uang sewa 5 juta sebulan. Rumah ini milik keluarga Wirateja. Kau tinggal di sini. Kau bayar." Saya menatap kertas itu. Sebuah perjanjian sewa yang ditulis tangan oleh Fania. Konyol, tidak sah secara hukum. Tetapi saya tidak membantah. Saya justru mengambil pena. Saya menandatanganinya. Fania tampak terkejut melihat saya menurut tanpa melawan. "Bagus," kata Bu Sulastri sambil tertawa. "Akhirnya kau tahu posisimu, yang mereka tidak tahu." Saya menyimpan fotokopi perjanjian itu. Saya juga memotret setiap bukti transfer uang sewa dari rekening saya ke rekening Bu Sulastri. Bagi mereka, itu uang. Bagi saya, itu bukti. Bukti bahwa mereka menarik bayaran atas properti yang bukan milik mereka. Di mata hukum, itu punya nama. Tetapi saya belum mengucapkannya. Belum saatnya. Bulan itu lewat, lalu
datang penindasan kedua. Suatu malam, saya pulang dan mendapati barang-barang saya sudah dipindahkan. Kamar saya di lantai 2. Kamar yang dulu saya tempati bersama Pratama, kini kosong. Fania butuh kamar yang lebih besar, kata Bu Sulastri. Enteng. Kau pindah ke kamar belakang. Kamar belakang itu sebenarnya bekas gudang, sempit, lembab, tanpa jendela yang layak. Dindingnya berjamur. Di sudut masih ada tumpukan barang rusak yang belum dibuang. Mereka bahkan tidak repot membersihkannya untuk saya. Bagi mereka, saya memang pantas tinggal bersama barang rongsokan. Saya menatap Pratama, berharap ia membela saya. Tetapi suami saya hanya menunduk. Sudahlah, Anin, gumamnya. Jangan bikin ribut. Kasihan ibu. Kasihan ibu. Selalu kasihan ibu. Tidak pernah sekalipun. Kasihan istrinya. Saya mengangkat koper saya dan berjalan menuju gudang. Saya tidak membantah, tetapi di setiap langkah hati saya makin dingin. Saya mengerti pernikahan ini sudah lama mati. Yang tersisa hanya formalitas. Malam itu, saya tidur di bekas gudang, di atas kasur tipis. Tetapi saya tidak menangis. Saya menyalakan laptop. Saya membuka folder rahasia saya. Di sana tersimpan pindaian sertifikat hak milik rumah ini. Atas nama saya, di sebelahnya salinan akta hibah dari almarhum Pak Gunawan. Lalu folder berisi foto setiap bukti transfer, setiap pesan ancaman, setiap struk belanja. Saya menatap layar itu lama, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan seorang yang tahu kemana arah permainan ini akan berakhir. Saya membuat satu folder baru. Saya memberinya nama sederhana, Bukti. Setiap hari, folder itu akan bertambah tebal, dan setiap penindasan baru dari mereka hanya akan memberi saya satu lembar bukti lagi. Saya tersenyum. Tidurlah nyenyak di kamar besar itu. Vania, bisik saya, selagi kau masih bisa. Penindasan ketiga datang lewat Vania. Suatu sore, ia mengetuk pintu gudang saya. Wajahnya manis, tetapi matanya licik. Ia membawa setumpuk kertas. Mbak Anin, katanya. Ibu minta Mbak tanda tangan ini. Cuma surat keluarga biasa. Kok? Soal pembagian aset. Saya mengambil kertasnya. Saya membacanya pelan. Sebagai notaris, mata saya terlatih dan saya langsung tahu. Itu bukan surat biasa. Itu akta hibah palsu. Sebuah dokumen yang menyatakan bahwa saya menyerahkan seluruh hak atas rumah Menteng kepada Bu Sulastri dan Vania. Tanda tangan, saya tinggal dibubuhkan dan rumah ini resmi jatuh ke tangan mereka. Mereka pikir saya bodoh. Mereka pikir saya tidak mengerti isi dokumen. Padahal inilah dunia saya sehari-hari. Setiap hari saya membaca puluhan akta. Mata saya bisa menangkap satu kata janggal di antara ratusan baris. Dan akta yang Vania sodorkan ini penuh dengan kejanggalan. Bahasa hukumnya kacau. Susunan pasalnya amatir. Jelas dibuat oleh orang yang mencoba meniru dokumen resmi tanpa ilmu yang cukup. Yang membuat saya hampir tertawa adalah betapa percaya dirinya mereka. Mereka mengira selembar kertas dengan kata-kata rumit akan membuat saya gentar. Mereka tidak tahu saya bisa membongkar kepalsuan dokumen itu dalam hitungan detik. Tetapi saya memilih diam. Karena dokumen palsu di tangan mereka justru menjadi senjata di tangan saya. Saya menatap Vania. Boleh saya baca dulu di kamar? Tentu. Ujarnya tersenyum lebar. Yakin saya akan menurut. Besok pagi Mbak, tanda tangan ya. Malam itu, saya memotret seluruh akta palsu itu. Halaman demi halaman. Saya menyimpannya di folder rahasia. Ini bukan lagi sekedar penindasan. Ini sudah upaya pemalsuan dokumen. Dan mereka melakukannya dengan sukarela. Di hadapan saksi yang tak terlihat. Yaitu bukti yang saya kumpulkan sendiri. Esok paginya, saya bilang, akta itu hilang terselit. Vania kesal, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak tahu fotonya sudah ada di tangan saya. Penindasan keempat menyangkut uang. Bu Sulastri memutuskan, saya juga harus menanggung seluruh belanja dapur. Kau yang tinggal, kau yang makan, kau yang bayar, katanya. Padahal yang makan paling banyak
adalah Fania dan teman-teman arisannya. Setiap minggu, saya yang membayar pasar, daging, sayur, beras, bumbu. Semua dari uang saya. Bahkan ketika Fania mengundang teman-temannya untuk pesta kecil, saya yang disuruh menanggung biayanya. Suatu kali, saya menghitung dalam sebulan. Pengeluaran belanja itu hampir 8 juta rupiah. Ditambah uang sewa 5 juta. Total 13 juta rupiah saya keluarkan setiap bulan untuk hidup sebagai tahanan di rumah saya sendiri. Tetapi saya tidak protes. Setiap bon saya simpan. Tumpukan struk itu makin tebal di laci saya. Setiap struk adalah satu bukti lagi bahwa mereka memeras saya secara sistematis. Penindasan kelima paling memalukan. Suatu hari, Bu Sulastri mengadakan arisan di rumah. Belasan ibu sosialita datang. Di tengah acara, ia memanggil saya keluar dari gudang. Itu menantu saya, katanya kepada para tamu. Sambil menunjuk saya, seperti menunjuk pembantu. Kasihan, ya. Dari keluarga, tidak punya. Untung kami mau menampung. Sekarang, dia bayar sewa. Biar tahu rasanya hidup susah. Para tamu tertawa. Beberapa menatap saya dengan iba yang menghina. Salah satu ibu berbisik cukup keras. Kasihan, ya. Sudah miskin. Masih dipakai jadi pembantu. Yang lain menimpali. Untung Bu Sulastri baik hati mau menampung. Saya berdiri di sana, dalam diam. Wajah saya datar seperti pualam. Bu Sulastri menikmati setiap detik penghinaan itu. Ia bahkan menyuruh saya menyajikan teh dan kue kepada para tamu. Di hadapan mereka semua, seolah saya benar-benar pelayan. Saya melakukannya tanpa membantah, karena saya tahu setiap penghinaan ini sedang menambah panjang daftar dosa mereka. Tetapi di dalam, saya mencatat setiap nama, setiap tawa. Mereka semua kelak akan menjadi saksi atas keruntuhan Bu Sulastri sendiri. Salah satu dari ibu-ibu itu, kelak, akan menjadi orang pertama yang menyebarkan kabar kehancuran keluarga Wirateja ke seluruh penjuru arisan. Pratama melihat semua itu dari sudut ruangan. Ia hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Tidak sekalipun ia membela istrinya. Saat itulah, sisa-sisa cinta saya kepadanya benar-benar padam. Yang tersisa hanya satu rencana yang sangat presisi. Penindasan keenam terjadi saat saya bertugas sebagai notaris. Kadang saya pulang larut, mengejar tenggat akta klien. Suatu malam, saya pulang pukul 1 dini hari. Saya memencet bel. Tidak ada jawaban. Saya mencoba kunci saya. Tidak bisa. Mereka mengganti seluruh gembok pintu. Saya menelpon Pratama. Tidak diangkat. Saya menelpon Bu Sulastri. Akhirnya ia menjawab dengan suara mengantuk dan dingin. Ini sudah malam. Tidak sopan perempuan keluyuran jam segini. Tidur saja di luar, biar tahu adab. Klik. Telepon ditutup. Saya berdiri di depan pagar besi rumah saya sendiri. Rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Hujan mulai turun. Gerimis yang perlahan berubah deras. Saya basah kuyup. Dingin menusuk tulang. Tetangga sebelah, seorang bapak tua, melihat saya dari jendelanya dan menggeleng prihatin. Saya tidak menggedor. Saya tidak berteriak. Saya hanya mengeluarkan ponsel saya dan merekam tanggal, jam. Suara mereka mengusir saya dari pintu. Semua tersimpan rapi. Saya bahkan merekam diri saya sendiri, berdiri basah di depan pagar, sebagai bukti visual. Di dunia hukum, detail seperti ini berharga. Lalu saya menelpon Pak Hendra. Suaranya mengantuk, tetapi langsung terjaga ketika mendengar cerita saya. Anindya, kau di mana? Saya jemput sekarang. Malam itu, saya menginap di rumah Pak Hendra dan istrinya. Istri beliau menyiapkan handuk kering dan teh hangat. Sudah? Nak, kata beliau lembut. Jangan dipendam sendiri. Kamu tidak sendirian. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menangis. Bukan karena lemah, tetapi karena lega. Akhirnya ada orang yang memperlakukan saya seperti manusia. Dan di rumah Pak Hendra itulah, rencana saya makin matang. Beliau, sebagai
notaris senior, membantu saya menyusun strategi hukum yang rapi, langkah demi langkah. Di tengah semua itu, ada satu malam ketika saya jatuh sakit, demam tinggi, mungkin karena kelelahan dan tidur di gudang yang lembab. Saya menggigil hebat. Saya meminta Pratama mengantar saya ke dokter, tetapi Bu Sulastri menghalangi. Tidak usah manja, katanya dingin. Cuma demam. Minum obat warung saja. Sayang uang kalau ke dokter terus. Pratama seperti biasa, menurut pada ibunya. Ia membiarkan saya menggigil sendirian di gudang sepanjang malam. Tidak ada yang menengok, tidak ada yang peduli. Hanya Mbak Yuni, pembantu lama itu, yang diam-diam membawakan saya bubur hangat dan obat penurun panas yang ia beli dengan uangnya sendiri. Sabar, nak, bisik Mbak Yuni sambil mengompres dahi saya. Orang sabar disayang Tuhan, yang jahat pasti dapat balasannya. Malam itu, dalam demam saya membuat janji pada diri sendiri. Saya tidak akan selamanya menjadi korban. Saya akan bangkit. Dan ketika saya bangkit, saya akan bangkit dengan cara yang tidak bisa mereka hentikan. Penindasan ketujuh adalah yang paling menyakitkan. Beberapa hari kemudian, terjadi pertengkaran di ruang keluarga. Fania menuduh saya mencuri kalung Bu Sulastri. Tuduhan yang konyol. Saya membantah dengan tenang. Bu Sulastri murka. Ia menampar pipi saya keras-keras. Saya menoleh kepada Pratama. Untuk terakhir kalinya, saya menatap mata suami saya, memohon ia membela kebenaran. Tetapi Pratama berdiri, dan dengan tangannya sendiri, ia menampar pipi saya yang satunya. Beraninya kau bikin malu keluargaku, bentaknya. Ruangan hening, pipi saya panas, tetapi air mata saya tidak jatuh. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Bu Sulastri, Vania, Pratama. Lalu saya berkata pelan, "Baik, sekarang saya mengerti siapa kalian sebenarnya." Saya berbalik, masuk ke gudang, dan mengunci pintu. Di dalam, saya membuka map hitam tebal saya. Di dalamnya, sertifikat asli atas nama saya, akta hibah dari almarhum Pak Gunawan, fotokopi akta palsu buatan Vania, struk belanja, bukti transfer sewa, dan rekaman pengusiran. Sebuah mahakarya yang sudah hampir lengkap. Saya hanya butuh satu kesalahan terakhir dari mereka, dan mereka akan memberikannya dengan senang hati. Penindasan ke-8 datang dalam bentuk yang paling serakah. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas turun. Bu Sulastri menyambutnya hangat. Dari balik pilar, saya mendengar percakapan mereka. "Rumah ini sudah saya nilai, Bu," kata pria itu. "Kawasan Menteng. Harganya bisa tembus 25 miliar. Kalau ibu serius menjual, saya siap jadi pembeli. 25 miliar. Bu Sulastri tertawa girang. "Tentu saja serius." "Pakistan. Ini rumah keluarga kami. Tinggal urus surat-suratnya. Saya butuh sertifikat asli dan kelengkapan dokumen." "Bu," kata pria itu, "untuk transaksi sebesar ini, semua harus bersih secara hukum." "Tenang, Pakistan," sahut Vania yang ikut menemui. "Semua dokumen lengkap, sertifikat, akta, surat kuasa. Kami urus dalam seminggu." Saya berdiri membeku di balik pilar. Mereka berniat menjual rumah saya. Rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Mereka begitu yakin. Begitu serakah, sampai lupa satu hal kecil. Mereka tidak pernah memegang sertifikat aslinya. Yang ada di brankas Bu Sulastri hanyalah fotokopi lama dari zaman Pak Gunawan masih hidup. Lembaran yang di mata hukum sama sekali tidak berarti. Saya menyadari sesuatu. Kalau mereka berhasil menjual rumah ini, uang 25 miliar itu akan masuk ke kantong mereka. Sementara saya, pemilik sah, akan diusir tanpa membawa apapun. Mereka akan kabur dengan uang hasil penipuan. Ini bukan lagi soal penindasan rumah tangga. Ini sudah menjadi rencana kejahatan terorganisir. Tetapi justru disitulah letak kebodohan mereka. Karena untuk menjual rumah dengan dokumen palsu, mereka harus meninggalkan jejak. Tanda tangan palsu, akta palsu, notaris yang mereka libatkan. Semua itu adalah bukti. Semakin jauh mereka melangkah, semakin dalam lubang yang mereka gali untuk diri sendiri. Saya kembali ke gudang.
Saya menelpon Pak Hendra. Pakistan, kata saya pelan. Sepertinya waktunya hampir tiba. Tolong siapkan satu hal untuk saya. Penindasan ke-9 adalah jebakan yang mereka pasang untuk diri mereka sendiri. Vanya, yang tak sabar, mencoba jalan pintas. Suatu sore, saya menemukan sebuah surat kuasa di meja gudang saya. Surat kuasa yang seolah-olah saya tanda tangani, yang memberi wewenang kepada Bu Sulastri untuk mengurus penjualan rumah. Tanda tangan saya di sana, tetapi itu palsu. Vania memalsukan tanda tangan saya. Saya menatap surat itu lama. Tangan saya dingin, bukan karena takut, tetapi karena saya tahu inilah kesalahan fatal yang saya tunggu. Pemalsuan tanda tangan untuk mengalihkan hak atas properti. Inilah bom waktu yang akan meledakkan mereka semua. Selama ini, semua penindasan mereka masih bisa diperdebatkan. Tetapi pemalsuan tanda tangan pada dokumen hukum, tidak ada ruang abu-abu. Itu kejahatan yang jelas. Hitam di atas putih. Saya memeriksa tanda tangan palsu itu dengan teliti. Vania meniru gaya tanda tangan saya, tetapi ia gagal. Tekanan penanya berbeda. Lengkungan hurufnya kaku. Bagi orang awam, mungkin tampak mirip. Tetapi bagi ahli dan bagi saya, yang membubuhkan tanda tangan itu ribuan kali, perbedaannya jelas. Tanda tangan palsu ini justru akan menjadi bukti yang memberatkan mereka. Saya memotret surat kuasa palsu itu dari berbagai sudut. Lalu saya menyimpannya kembali, persis di tempatnya, agar mereka tidak curiga. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun seluruh berkas. Saya menghubungi seorang teman lama yang kini bertugas sebagai penyidik. Saya menyiapkan laporan. Setiap pasal sudah saya hafal di luar kepala. Pemalsuan akta otentik, penggelapan, pemerasan. Mereka melanggar semuanya, satu persatu, dengan tangan mereka sendiri. Penindasan ke-10 adalah langkah terakhir mereka menuju jurang. Bu Sulastri, Vanya, dan Pratama membuat janji dengan seorang notaris lain untuk menandatangani akta jual beli rumah kepada pembeli berjas itu. Mereka memilih hari Minggu, saat mereka pikir saya sedang bertugas malam dan tidak akan ada di rumah. Mereka mengundang pembeli, notaris pilihan mereka, dan 2 saksi. Mereka menyiapkan fotokopi sertifikat lama, surat kuasa palsu buatan Vania, dan akta hibah palsu. Mereka begitu percaya diri. Mereka pikir hari itu adalah hari kemenangan mereka. Hari di mana mereka akan mengubah rumah menteng menjadi 25 miliar rupiah. Mereka tidak tahu, hari Minggu itu justru menjadi hari eksekusi mereka. Karena saya tidak sedang bertugas malam. Saya sudah menyiapkan segalanya. Dan saya akan datang, membawa map hitam saya. Sebelum hari Minggu itu tiba, ada beberapa malam yang tak akan pernah saya lupakan. Malam-malam ketika saya sendirian di gudang sempit itu, menyusun satu persatu keping rencana saya. Banyak orang mengira pembalasan itu soal amarah. Padahal tidak. Pembalasan yang sesungguhnya lahir dari ketenangan, dari kesabaran, dari kemampuan untuk menahan diri ketika seluruh dunia menyuruhmu meledak. Saya ingat satu malam, beberapa hari sebelum eksekusi. Saya mendengar percakapan mereka dari balik dinding tipis. Suara Vania terdengar paling jelas. Bu, kata Vania, setelah rumah ini laku, kita usir saja perempuan itu. Dia tidak punya bukti apa-apa. Sertifikat ada di tangan kita. Bu Sulastri tertawa. Tenang. Pratama sudah di pihak kita. Anindya tidak akan berani melawan. Mau lawan pakai apa? Dia cuma menantu miskin. Lalu, suara Pratama, suami saya, terdengar lirih. Asal jangan sampai dia tahu soal akta hibah Bapak, ya. Kalau dia tahu Bapak pernah memberi rumah ini ke dia, bisa repot. Hening sejenak. Lalu Bu Sulastri berkata dingin, "Bapakmu pikun waktu tanda tangan itu. Tidak sah. Lagi pula, akta itu sudah Ibu bakar dulu. Tidak ada buktinya lagi." Saya berdiri di balik dinding. Dan saya nyaris tertawa dalam hati. Mereka mengira mereka membakar satu-satunya akta hibah. Mereka tidak tahu bahwa salinan otentik akta itu tersimpan rapi di kantor pertanahan dan di brankas kantor saya. Mereka juga tidak tahu bahwa sertifikat yang mereka pegang
hanyalah fotokopi yang sudah tidak berlaku. Karena yang asli, atas nama saya, ada di tangan saya. Mereka sedang membangun istana kemenangan di atas pasir. Malam itu, saya membuka laptop. Saya menyusun kronologi. Saya menata setiap dokumen sesuai urutan kejadian. Saya mencetak salinan rekaman suara mereka. Saya membuat daftar pasal. Pemalsuan surat sesuai pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan akta otentik. Pemerasan sesuai pasal 368 karena mengancam mengusir bila tidak membayar sewa. Penggelapan karena menarik uang atas properti yang bukan milik mereka. Setiap pelanggaran punya bukti. Setiap bukti punya tanggal. Saya menatap tumpukan kertas di dalam map hitam itu. Kertas-kertas itu bukan sekedar surat. Di mata hukum, mereka adalah pisau. Pisau yang sangat tajam, yang sebentar lagi akan mentebas seluruh kesombongan keluarga Wirateja. Nikmati kemewahan palsu kalian sekarang, bisik saya dalam keheningan. Karena saat saya meledakkan bom ini, kalian akan mengembalikan setiap rupiah dari balik jeruji. Saya juga menemui Pak Hendra di kantornya. Rekan notaris senior yang menyaksikan penandatanganan akta hibah dulu. Ia menatap saya dengan iba dan kagum sekaligus. Anindya, katanya. Kau yakin mau melakukan ini lewat jalur hukum? Mereka keluarga suamimu. Justru karena hukum. Pakistan, jawab saya. Saya tidak mau membalas dengan teriakan. Saya mau membalas dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Hitam di atas putih. Pak Hendra mengangguk pelan. Ia menyiapkan salinan akta hibah yang sah. Ia juga memberitahu saya jadwal mereka. Rupanya, notaris yang mereka sewa adalah kenalan Pak Hendra. Notaris itu menelpon, ragu, karena merasa ada yang janggal dengan dokumen keluarga Wirateja. Pak Hendra hanya berkata, datang saja hari Minggu, biar semuanya terang. Saya juga menghubungi teman lama saya, seorang penyidik. Saya menyerahkan laporan awal, lengkap dengan bukti. Ia membaca berkas saya dengan saksama, lalu menatap saya. Anindya, kalau semua bukti ini benar, mereka tidak akan bisa lari. Pemalsuan akta otentik itu ancamannya berat, apalagi ditambah pemerasan dan penggelapan. Tapi kau yakin mereka keluarga suamimu? Sekali laporan ini masuk, tidak ada jalan kembali. Saya menatapnya mantap. Saya yakin. Justru karena mereka keluarga suami saya. Saya sudah memberi mereka kesempatan terlalu banyak. Berbulan-bulan saya diam. Berbulan-bulan saya menahan. Cukup. Sekarang giliran mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Saya menutup telepon. Saya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tenang. Bukan tenang karena menyerah, tetapi tenang karena tahu keadilan sudah berada di tangan yang tepat. Saya menatap map hitam di pangkuan saya. Berat, penuh. Setiap lembar di dalamnya adalah 1 bulan penderitaan yang kini berubah menjadi 1 peluru keadilan. Sehari sebelum eksekusi, saya melakukan satu hal terakhir. Saya menemui Mbak Yuni, pembantu lama keluarga Wirateja. Perempuan baik yang sudah ikut keluarga itu sejak Pak Gunawan masih hidup. Selama ini, Mbak Yuni diam-diam bersimpati kepada saya. Ia sering menyelipkan makanan ke gudang saya saat saya dihukum tidak boleh makan di meja. Mbak Yuni, kata saya pelan, besok, apapun yang terjadi, Mbak tetap tenang, ya. Saya hanya minta satu hal, kalau besok ada keributan, tolong Mbak, ceritakan apa adanya tentang akta hibah Pak Gunawan. Mbak menyaksikan beliau menandatanganinya, kan? Mbak Yuni mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, Nak. Saya lihat sendiri, Bapak menyerahkan rumah ini ke kamu. Saya saksinya. Bu Sulastri pikir, saya tidak tahu, padahal saya tahu semuanya. Saya menggenggam tangannya. Satu lagi saksi hidup. Satu lagi paku di peti kesombongan mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidur nyenyak di gudang sempit itu. Karena besok, gudang itu tidak akan jadi tempat saya lagi. Besok, seluruh rumah ini akan kembali ke pemiliknya yang sah. Hari Minggu itu pun tiba. Langit menteng cerah, tetapi udara terasa berat. Sejak pagi, rumah besar itu sibuk. Bu Sulastri sibuk mengenakan perhiasan emas terbaiknya.
Fania berdandan menor, seolah hendak menghadiri pesta kemenangan. Pratama mondar-mandir gugup. Mereka menata ruang tamu, menyiapkan meja besar untuk penandatanganan akta jual beli. Pukul 10, pembeli berjas itu datang. Di belakangnya, seorang notaris yang mereka sewa membawa map dokumen. 2 orang saksi mengikuti. Semua duduk mengelilingi meja besar. Di atas meja, mereka membentangkan fotokopi sertifikat lama, akta hibah palsu buatan Fania, dan surat kuasa dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Bu Sulastri tersenyum lebar. Mari kita selesaikan. Pakistan. Rumah ini resmi jadi milik Bapak hari ini. 25 miliar, sesuai kesepakatan. Notaris sewaan itu membuka dokumen, tetapi keningnya berkerut. Ia menatap sertifikat fotokopi itu, lalu menatap surat kuasa. Bu, katanya ragu. Sertifikat aslinya mana? Untuk transaksi sebesar ini, kami wajib memeriksa sertifikat asli. Fotokopi saja tidak cukup. Bu Sulastri tergelak. Aslinya tersimpan di brankas. Pakistan, nanti menyusul. Yang penting kita tanda tangan dulu. Saat itulah pintu utama terbuka. Saya melangkah masuk. Tenang. Mengenakan blazer kerja saya. Di tangan saya, map hitam tebal. Di belakang saya, melangkah Pak Hendra, teman penyidik saya yang berpakaian biasa, dan 2 orang petugas. Seketika, ruangan hening. Wajah Bu Sulastri memucat. Fania berdiri kaget. Pratama membeku. Anin, kata Pratama tergagap. Kau kan harusnya kerja. Saya cuti hari ini, jawab saya tenang. Karena saya tidak mau melewatkan momen penting ini. Saya berjalan mendekati meja. Saya menatap pembeli dan notaris sewaan. Selamat pagi. Pakistan. Maaf, saya mengganggu. Tetapi sebagai notaris, saya rasa Bapak berhak tahu satu hal. Sebelum menandatangani apapun, rumah yang sedang Bapak beli ini bukan milik keluarga Wirateja. Pembeli mengerutkan dahi. Maksud Ibu, saya membuka map hitam saya. Saya mengeluarkan 1 lembar dokumen dan meletakkannya di tengah meja. Ini sertifikat hak milik asli rumah ini. Silakan dibaca atas nama siapa. Notaris sewaan itu mengambil dokumen. Ia memeriksanya teliti, lalu wajahnya berubah. Ini sertifikat asli, dan ini atas nama Anindya. Ruangan langsung gaduh. Bu Sulastri bangkit dari kursinya. Tidak mungkin, sertifikat ada di brankas saya. Yang di brankas Ibu hanya fotokopi lama, kata saya. Tenang, sudah tidak berlaku sejak almarhum Pak Gunawan menghibahkan rumah ini kepada saya. 3 bulan sebelum beliau wafat. Sah, di hadapan notaris. Tercatat di kantor pertanahan. Bohong, ceritane. Bapak tidak pernah memberikan rumah ini ke kamu. Saya mengeluarkan lembar kedua, akta hibah asli, lengkap dengan tanda tangan Pak Gunawan dan cap notaris. Ini aktanya, disaksikan oleh Pak Hendra, rekan saya, yang berdiri di sini sekarang. Pak Hendra mengangguk. Benar, saya menyaksikan sendiri Pak Gunawan menandatangani akta ini dalam keadaan sehat dan sadar penuh, bukan pikun, seperti yang sering kalian katakan. Wajah Bu Sulastri kini putih pasi. Tetapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan lembar demi lembar dari map hitam saya, seperti seorang algojo yang menjatuhkan satu persatu palu hukuman. Dan ini, kata saya, meletakkan dokumen ketiga, akta hibah palsu yang Fania buat untuk memaksa saya menyerahkan rumah ini. Saya menyimpan fotonya. Ini surat kuasa yang tanda tangan saya dipalsukan. Pemalsuan akta otentik. Pasal 263 dan 264. Ancaman hukumannya penjara. Fania terhuyung. Mbak menjebak kami. Tidak, jawab saya dingin. Kalian menjebak diri sendiri. Saya hanya mencatat. Saya meletakkan tumpukan terakhir. Ini bukti transfer uang sewa yang saya bayarkan kepada Bu Sulastri atas properti yang bukan miliknya. Penggelapan. Dan ini rekaman ketika Ibu mengusir saya dari rumah saya sendiri tengah malam. Dan ketika Ibu mengancam menaikkan sewa kalau saya membantah. Pemerasan.
Pasal 368. Saya menatap mereka bertiga, satu persatu. Suara saya pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan selama berbulan-bulan. Kalian menindas saya, kalian mengusir saya ke gudang, kalian menampar saya, kalian mempermalukan saya di depan tamu, kalian menarik sewa dari pemilik rumah yang sebenarnya. Dan hari ini, kalian hampir menjual rumah saya kepada orang asing dengan dokumen palsu. Semua itu saya simpan. Hitam di atas putih. Hening total. Pembeli berjas itu berdiri. Wajahnya merah karena merasa nyaris ditipu. Saya mundur dari transaksi ini, katanya tegan. Saya tidak mau berurusan dengan penjual yang memalsukan dokumen. Ia mengambil tasnya dan berjalan keluar tanpa menoleh. Bu Sulastri jatuh terduduk di kursinya. Untuk pertama kalinya seumur hidupnya, ia kehilangan kata-kata. Fania menangis, gemetar. Dan Pratama, suami saya, menatap saya dengan mata penuh ketakutan. Anin, katanya, parau, kita bisa bicara baik-baik, kan? Kau istriku. Saya menatapnya lama. Saya istrimu. Pratama. Ketika ibumu menampar saya, kau ikut menampar saya. Ketika mereka mengusir saya tengah malam, kau mematikan teleponmu. Kau tahu, rumah ini milik saya. Kau dengar saat ibumu mengaku membakar akta bapak. Dan kau diam. Kau bukan suami. Kau hanya anak manja yang takut pada ibunya. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari map saya, selembar surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Saya meletakkannya di hadapannya. Ini. Kita selesai. Teman penyidik saya melangkah maju. Ia menunjukkan identitasnya. Bu Sulastri, Vanya, dan Saudara Pratama, katanya tegas. Kami menerima laporan dugaan pemalsuan akta otentik, pemerasan, dan penggelapan. Kalian harus ikut kami untuk dimintai keterangan. Saat itulah, kesombongan keluarga Wirateja runtuh sepenuhnya. Bu Sulastri yang tadi menggelegar, kini menangis terseduh. Perhiasan emasnya tampak konyol di tengah air matanya. Fania berlutut, memohon ampun. Dan Pratama hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Saya berdiri tegak di tengah ruangan. Di rumah yang akhirnya kembali kepada saya. Angin dari pintu yang terbuka berembus masuk, menyapu bersih udara busuk yang selama ini memenuhi rumah itu. Sebelum mereka dibawa pergi, Bu Sulastri menatap saya dengan mata penuh kebencian, bercampur penyesalan. Kau merencanakan semua ini, desisnya. Dari awal. Saya menatapnya tenang. Tidak, Bu. Saya tidak merencanakan apapun, saya hanya menunggu. Kalianlah yang merencanakan setiap kejahatan ini. Saya cuma membiarkan kalian melakukannya, lalu mencatatnya. Kalau ibu memperlakukan saya dengan baik, hari ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi ibu memilih keserakahan, dan keserakahan selalu menggali kuburannya sendiri. Vania, di antara isak tangisnya, berkata lirih. Maafkan kami, Mbak. Tolong cabut laporannya. Saya menggeleng pelan. Maaf, Vanya. Kalau ini soal pribadi, mungkin saya bisa memaafkan. Tetapi kalian sudah melangkah terlalu jauh. Kalian memalsukan dokumen negara. Kalian mencoba menjual properti orang lain. Ini bukan lagi urusan keluarga, ini urusan hukum. Dan hukum tidak mengenal kata maaf untuk kejahatan seperti ini. Hari itu, ketiganya dibawa untuk dimintai keterangan. Proses hukum berjalan, dan saya sebagai pelapor sekaligus pemilik sah rumah itu menyerahkan seluruh bukti yang sudah saya susun rapi selama berbulan-bulan. Tidak ada yang bisa mereka bantah. Setiap dokumen berbicara, setiap rekaman bersaksi. Dalam pemeriksaan, Fania mencoba berkelit. Ia bilang akta hibah palsu itu hanya iseng, tidak pernah berniat dipakai. Tetapi penyidik menunjukkan surat kuasa dengan tanda tangan saya yang dipalsukan dan jadwal penandatanganan jual beli yang sudah mereka atur. Niat itu jelas. Bukti itu nyata. Fania terdiam, lalu menangis. Bu Sulastri mencoba bersembunyi di balik usianya. Ia bilang ia hanya seorang ibu tua yang ingin menjaga warisan keluarga. Tetapi rekaman suaranya ketika ia mengakui membakar akta hibah Pak Gunawan
dan menyebutnya pikun, menghancurkan seluruh pembelaannya. Mbak Yuni, pembantu lama itu, datang sebagai saksi dengan suara bergetar. Ia menceritakan apa adanya. Bagaimana Pak Gunawan dalam keadaan sehat menyerahkan rumah itu kepada saya. Bagaimana Bu Sulastri sepanjang bertahun-tahun menindas saya. Kesaksian Mbak Yuni menjadi paku terakhir. Pratama, suami saya, runtuh paling cepat di hadapan penyidik. Ia mengaku tahu segalanya. Ia tahu rumah itu milik saya. Ia tahu rencana ibunya dan adiknya, tetapi ia memilih diam karena takut kehilangan kasih sayang keluarganya. Pengakuan itu menghancurkan apapun yang tersisa dari pernikahan kami. Bukan saya yang menghancurkannya, tetapi kepengecutannya sendiri. Proses cerai kami berjalan cepat karena seluruh harta yang kami tempati ternyata atas nama saya sendiri. Pratama tidak punya apapun untuk dituntut. Ia keluar dari pernikahan itu dengan tangan kosong. Persis seperti caranya memperlakukan saya selama ini. Hampa. Sementara itu, kabar tentang keluarga Wirateja menyebar di kalangan arisan sosialita. Ibu-ibu yang dulu menertawakan saya, kini menertawakan Bu Sulastri. Nama besar Wirateja yang selama ini dijunjung tinggi, kini menjadi bahan gunjingan. Kesombongan yang mereka bangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam satu hari Minggu. Beberapa minggu kemudian, tibalah saat yang mereka takutkan. Karena saya pemilik sah rumah itu. Secara hukum, saya berhak menentukan siapa yang boleh tinggal. Dan saya memutuskan. Sudah cukup. Saya meminta mereka pergi. Pagi itu, saya berdiri di ambang pintu rumah yang akhirnya benar-benar menjadi milik saya. 3 sosok yang dulu merasa seperti penguasa, kini berjalan keluar dengan langkah terseok. Bu Sulastri tidak lagi mengenakan perhiasan emasnya. Fania hanya membawa 1 koper kecil, dan Pratama memanggul tas usang, menundukkan kepalanya, menahan malu dari tatapan para tetangga yang mulai keluar karena penasaran. Saya menatap kepergian mereka dengan tenang, tanpa dendam yang membara. Hanya kelegaan. Angin pagi berembus segar, menyapu aroma kebusukan yang selama ini meracuni rumah saya. Begitu langkah terakhir, mereka melewati pagar besi. Saya menutup pintu kayu jati yang kokoh itu dan menguncinya dari dalam. Bunyi kuncinya terdengar mantap, seperti penutup sebuah bab yang panjang dan menyakitkan. Saya berjalan ke ruang tamu. Saya duduk di sofa di rumah saya sendiri, dalam kedamaian mutlak. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya bisa bernapas lega. Tidak ada lagi tatapan menghakimi, tidak ada lagi suara membentak, tidak ada lagi tangan yang menampar, hanya keheningan yang menenangkan. Mbak Yuni membuatkan saya secangkir teh hangat. Ia tersenyum. Akhirnya, Nak, rumah ini kembali ke orang yang pantas memilikinya. Saya membalas senyumnya. Di luar jendela, matahari pagi menyinari halaman. Kali ini, sinarnya tidak lagi terasa seperti jarum yang menusuk mata. Ia terasa hangat, seperti pelukan. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, hidup saya berubah perlahan. Saya merenovasi gudang sempit tempat saya dulu dihukum tidur dan mengubahnya menjadi perpustakaan kecil yang penuh cahaya. Setiap kali saya melewatinya, saya teringat malam-malam sulit itu. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri. Betapa jauh saya sudah berjalan. Kantor notaris saya makin berkembang. Banyak orang datang kepada saya, bukan hanya untuk mengurus akta, tetapi juga untuk meminta nasihat. Bagaimana melindungi harta keluarga? Bagaimana memastikan kebaikan tidak berubah menjadi kerugian. Dan setiap kali saya menceritakan satu hal yang saya pelajari dengan susah payah, bahwa di dunia ini, niat baik saja tidak cukup. Niat baik harus dilindungi oleh kejelasan. Hitam di atas putih. Saya juga belajar memaafkan. Bukan memaafkan untuk mereka, tetapi memaafkan untuk diri saya sendiri. Karena menyimpan dendam terlalu lama hanya akan meracuni hati. Saya melepaskan mereka, bukan karena mereka pantas, tetapi karena saya pantas untuk bahagia. Sahabat, cerita ini mengajarkan banyak hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang, karena terkadang diam bukan berarti kalah. Diam bisa berarti sedang menyusun kemenangan. Dan jangan pernah sekalipun membangun kesombongan di atas penderitaan orang lain, karena
roda kehidupan selalu berputar. Hari ini kita di atas, esok bisa jadi kita di bawah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang baik hati, yang menyelamatkan keluarga suaminya. Tetapi justru diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan kalian tidak salah. Tetapi lindungi kebaikan itu. Jangan biarkan ketulusan kalian menjadi celah bagi orang lain untuk menindas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Pratama. Pria yang tahu mana yang benar, tetapi terlalu pengecut untuk membela istrinya. Mereka mengira diam akan menjaga kedamaian keluarga. Padahal, diam di hadapan ketidakadilan hanyalah pengkhianatan dalam bentuk lain. Dan di luar sana, ada pula para mertua seperti Bu Sulastri. Mereka yang merasa berhak atas segalanya. Hanya karena status dan nama. Mereka lupa bahwa rasa hormat tidak datang dari paksaan. Rasa hormat datang dari kasih sayang dan keserakahan pada akhirnya. Hanya akan menggali kuburannya sendiri. Bu Sulastri dan Fania menjalani proses hukum atas perbuatan mereka. Pratama hidup sendiri, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Dan saya, Anindya, berdiri tegak di rumah saya sendiri. Bukan sebagai menantu yang ditindas, tetapi sebagai perempuan merdeka yang membuktikan bahwa kecerdasan dan ketenangan adalah senjata yang paling tajam dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih membalas dengan amarah atau membalas dengan martabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian pernah berada di posisi yang sama atau mengenal seseorang yang sedang berjuang seperti ini, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tepat di hari sidang perceraian, kami diketuk palu. Mobil-mobil hitam mengkilap berhenti satu persatu di depan pengadilan agama. 9 unit. Berjejer rapi seperti barisan prajurit. Ibu mertuaku berdiri di anak tangga. Wajahnya berubah pucat. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. Karena dari mobil paling depan, turun seorang pria berjas mahal yang seluruh negeri ini kenal. Dan dia berjalan lurus ke arahku, lalu memelukku sambil berkata, "Maaf ayah terlambat." "Nak." Saat itulah Bu Ulan jatuh terduduk di lantai marmer. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Selamat menyimak. Aroma nasi goreng dari wajan tua selalu menjadi penanda pagi di rumah keluarga Wibowo. Pukul 5:30. Langit Bekasi masih kelabu, dan aku sudah berdiri di dapur, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun terbangun. Namaku Kanaya, setidaknya. Itu nama yang kuberikan pada mereka selama 3 tahun terakhir. Bagi ibu mertuaku, aku punya nama lain. Menantu tak tahu diri. Begitu ia memanggilku saat sedang kesal. Dan ia hampir selalu sedang kesal. Pernikahanku dengan Galang berawal dari hal yang sederhana. Sebuah kedai kopi kecil di sudut kota, sore yang basah. Dan seorang pria berkemeja lusuh yang menumpahkan kopinya ke mejaku. Galang, seorang teknisi di pabrik perakitan. Gajinya pas-pasan, tapi senyumnya hangat. Dan saat itu, kehangatan adalah satu-satunya hal yang kucari. Aku jatuh cinta pada gagasan dicintai sebagai perempuan biasa, tanpa angka di belakang namaku, tanpa nama besar yang selama ini menjadi bayangan di setiap langkahku. Karena yang tidak Galang tahu, yang tidak seorang pun di rumah itu tahu, adalah ini. Aku bukan perempuan biasa. Namaku yang sebenarnya Kayana Pradipta, pewaris tunggal Pradipta Group, salah satu kerajaan properti terbesar di kawasan ini. Tapi aku menyembunyikannya. Aku ingin tahu, apakah ada cinta yang tulus tanpa embel-embel harta? Sebuah pertanyaan naif, dan aku membayar mahal untuk jawabannya. Ayah sempat menatapku lama saat aku menyampaikan keinginan itu. Kamu yakin? Nak, kamu tahu, menyembunyikan jati diri
bisa membuatmu diremehkan. Aku mengangguk mantap waktu itu. Aku ingin dicintai sebagai diriku. Ayah, bukan sebagai harta. Bunda menggenggam tanganku. Tatapannya teduh. Kami akan selalu mendukungmu. Tapi ingat, jika ada yang membahayakanmu, sekecil apapun, pulanglah. Pintu rumah ini tidak pernah terkunci untukmu. Mereka tidak pernah memaksaku. Mereka hanya diam-diam menugaskan Pak Joko, Kepala Keamanan Keluarga, untuk memantauku dari jauh. Aku tahu itu, dan aku bersyukur jauh setelahnya. Maka aku pun pindah ke rumah Galang. Rumah dengan cat dinding mengelupas dan perabotan yang sudah lelah. Kusimpan semua identitasku dalam kotak besi terkunci di dasar lemari. Kartu hitam tanpa batas, ponsel terbaru, sepasang anting berlian, semua kukunci rapat. Aku bahkan membuka rekening kecil dengan penghasilan dari kerja lepas, menerjemah dan menulis artikel, supaya tampak benar-benar pas-pasan, supaya tak ada yang curiga. Ibu mertuaku, Bulan, perempuan parubaya dengan rambut selalu disanggul rapi, dan bibir berlipstik merah menyala. Auranya membuat siapapun di sekitarnya merasa kecil. Baginya, status dan harta adalah segalanya. Dan di matanya, aku datang dengan tangan kosong. Lihat rumah ini, Galang, katanya suatu pagi, sambil mengetuk meja yang catnya sudah kusam. Sudah tua. Coba kalau kamu menikah dengan yang punya sesuatu. Mungkin sekarang kita sudah renovasi. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Galang sendiri bukan pria jahat, justru terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya. Sejak kecil, ia anak yang dimanja dan terlalu bergantung. Setiap keputusan, besar atau kecil, harus melewati restu sang ibu. Ia sering membelaku, tapi hanya berupa bisikan saat ibunya tidak ada. Maaf ya, Kanaya, ibu memang begitu. Tapi dia sayang kok sama kamu, bisiknya suatu malam, menggenggam tanganku di bawah selimut. Sayang, aku tak pernah benar-benar paham definisi sayang versi mereka. Lalu ada Sasti, kakak iparku, usianya beberapa tahun di atasku, belum menikah, dan tinggal menumpang di rumah ibunya. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalan padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diri sendiri, sehelai baju diskon pun, Sasti akan menyindir. Gaya banget mau jadi sosialita, padahal cuma numpang hidup sama adik aku. Perhiasan kecil yang kubeli dari tabungan sendiri, tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, atau pinjem sana-sini. Setiap pagi setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika. Kadang mencuci motor Galang dan mobil tua Bu Wulan. Aku tidak pernah mengeluh. Ini pilihanku, dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga di dalamnya. Bagaimana rasanya diremehkan. Bagaimana berharganya setiap rupiah yang didapat dengan keringat sendiri. Tapi jauh di dasar hatiku, ada bara kecil yang terus menyala. Bara harga diri yang setiap hari diinjak. Suatu malam, ayah meneleponku. Bagaimana kabarmu? Nak, kamu baik-baik saja. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku baik, ayah, jawabku. Berusaha terdengar ceria, semua lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Tapi setiap kali telepon itu berakhir, aku selalu menatap cincin berlian kecil yang tersimpan di laci terdalam lemariku. Cincin yang tak pernah kukenakan. Pengingat dari kehidupan lamaku. Pradipta Group bukan sekedar perusahaan. Ia kerajaan yang menancapkan akar di banyak sektor. Proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota. Deretan hotel bintang 5 menghadap pantai. Jaringan pusat perbelanjaan yang tersebar di banyak provinsi. Semua di bawah satu bendera. Ayahku, Bapak Arya Pradipta, membangun semuanya dari nol. Dari sebuah kontrakan petak hingga menjadi raksasa. Dan ia selalu mengajarkanku tentang kesederhanaan. Harta itu titipan. Nak, katanya dulu. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang penting, bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan. Bunda, perempuan anggun dengan latar belakang hukum, mengajarkanku
ketegasan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani. Lalu, bangkit lagi. Meski kami hidup berkecukupan, 7 turunan. Mereka tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal. Bahkan yang paling sederhana, dari bersepeda keliling kompleks tanpa pengawal, hingga ikut kegiatan sosial di desa terpencil. Mereka ingin aku paham. Hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikahi Galang tanpa mengungkap jati diri adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada cinta tanpa syarat? Sebuah idealisme yang kini kusadari terlalu naif. Bulan-bulan pertama berjalan seperti ujian kesabaran tanpa ujung. Tapi puncaknya, titik yang mengubah bara di dadaku menjadi kobaran. Datang pada sebuah acara keluarga besar. Itu pesta ulang tahun ke-60 Pak Herman. Paman Galang yang paling dihormati. Seorang pensiunan dengan koneksi luas. Kehadirannya selalu ditunggu di setiap acara. Seluruh sanak saudara berkumpul di sebuah aula hotel di pusat kota. Para sepupu, paman, bibi, keponakan. Semua hadir. Aku berupaya tampil serapi mungkin. Gaun sederhana warna pastel yang kubeli dari uang kerja lepas. Modelnya klasik. Tapi anggun. Rambut kubiarkan terurai. Aku bahkan memakai sepasang anting mutiara kecil pemberian ayah saat aku remaja. Satu-satunya perhiasan asli yang masih berani kupakai. Karena tampilannya yang tidak mencolok. Saat kami tiba, aula sudah ramai. Musik lembut mengalun. Aroma masakan mahal memenuhi udara. Tapi kemewahan itu tak membawa kehangatan. Bu Ulan langsung menarik Galang ke samping, berbisik sambil melirikku sinis. Wajah Galang mengangguk-angguk pasrah. Bibirnya sesekali terbuka, seolah ingin menyangkal, tapi tak mampu. Tak lama, Bu Ulan kembali dengan senyum lebar yang dipaksakan. Tangannya menggandeng seorang perempuan muda berbalut gaun desainer, bergelayut manja di lengan seorang pria berjas necis. Kenalkan, ini Renata, kata Bu Ulan. Suaranya sengaja sedikit dikeraskan. Putri Bapak Hartono, pengusaha tekstil sukses. Dan ini calon suaminya, seorang direktur muda. Ia menekankan kata pengusaha sukses dan direktur muda, seolah ingin menusukku dengan setiap suku katanya. Renata ini kebetulan sepupu jauh Galang, tapi dia jauh lebih sukses dan berkelas. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil menatapku dari atas ke bawah. Renata sendiri tersenyum ramah, tapi ada kilatan penasaran di matanya saat menatapku, seolah mencoba membaca misteri di balik statusku. Sepanjang acara, Bu Ulan tak henti memuji Renata di hadapan semua orang, terutama di depan para bibi dan paman. Lihat Renata, pintar, mandiri. Sudah punya butik sendiri sejak lulus kuliah, katanya. Beda sekali dengan menantu saya yang ini, cuma bisa di rumah. Tidak ada keahlian yang bisa dibanggakan. Galang hanya menunduk, sesekali menggeser kursi, gelisah. Tapi tak berani menatapku, apalagi menyanggah ibunya. Beberapa bibi melempar tatapan kasihan, tapi tak ada satupun yang berani membela. Puncak penghinaan terjadi saat sesi foto keluarga. Fotografer sudah siap. Bu Ulan, dengan gerakan kasar yang tak terlihat orang lain, sengaja mendorongku ke barisan paling belakang, paling pinggir, hampir tak terlihat. Kanaya, minggir sedikit. Itu Sasti mau di depan, di samping adiknya, katanya. Nadanya terdengar manis bagi orang lain, tapi kasar bagiku. Sasti, dengan senyum puas, langsung mengisi posisi di samping Galang, melingkarkan lengannya, seolah dialah satu-satunya perempuan yang berhak berdiri di sana. Aku mundur beberapa langkah, merasakan perih yang tak tertahankan. Bukan hanya karena diperlakukan seperti bayangan, tapi karena Galang membiarkannya terjadi, tanpa sepatah kata. Lalu saat makan malam, Bu Ulan mengangkat suaranya, memecah obrolan. Kalian tahu tidak? Dulu, sebelum Galang menikah dengan Kanaya, ada beberapa perempuan dari keluarga terpandang yang ingin dijodohkan dengannya. Ada putri pejabat, ada putri pengusaha tambang. Suaranya penuh penyesalan yang dibuat-buat. Sayang sekali, malah memilih gadis biasa yang tidak jelas asal-usulnya. Ia menghela napas dramatis. Padahal, kalau Galang menikah dengan yang sepadan,
Mungkin sekarang kami sudah bisa liburan ke luar negeri tiap tahun. Punya rumah lebih besar. Bukan begini terus. Harus berhemat, mengharap bantuan orang. Hampir semua mata di meja itu tertuju padaku. Bahkan dari meja sebelah, aku merasakan pipiku memanas. Ini bukan lagi sindiran. Ini penghinaan terang-terangan di depan seluruh keluarga besar. Aku menatap Galang, berharap ia mengatakan sesuatu. Apa saja, bahkan sekedar menatapku. Tapi ia hanya terpaku pada piringnya. Sendok di tangannya bergetar, jari-jarinya memutih. Ia menolak menatapku, menolak mengakui keberadaanku. Sasti menyahut dengan tawa sinis. Benar itu. Teman-teman kantor aku aja bilang, kasihan Galang. Sudah sekolah tinggi, dapatnya kok. Ia tak menyelesaikan kalimat. Tapi gerakan tangannya yang melambai sudah cukup jelas merendahkan. Napasku tercekat. Air mata sudah dipelupuk, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Mengumpulkan sisa harga diriku. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah yang menggelegar. Marah pada Galang yang tak bertulang punggung. Marah pada Buulan dan Sasti yang tak punya hati. Dan lebih dari segalanya, marah pada diriku sendiri. Karena membiarkan mereka menginjak harga diriku selama ini. Saat itu, di tengah denting sendok dan tawa yang dipaksakan, sebuah keputusan dingin terbentuk di benakku. Cukup sudah. Hari ini adalah puncaknya, dan ini akan menjadi awal dari akhir penyamaranku. Tapi malam itu, mereka belum tahu bahwa perempuan yang baru saja mereka hina di depan seluruh keluarga sebenarnya bisa membeli hotel tempat pesta itu diadakan tanpa perlu mengernyitkan dahi. Malam itu, sepulang dari pesta, suasana rumah terasa mencekam. Aku langsung masuk kamar tanpa sepatah kata. Melepas gaun dan anting mutiara ayah. Menatap pantulan diriku di cermin. Mata sembab, wajah lelah. Tapi di balik kelelahan itu, sesuatu mulai menyala. Tegas dan dingin. Keesokan paginya, semuanya berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Setidaknya, bagi mereka. Aku turun ke dapur seperti biasa. Tapi saat aku hendak mengambil mangkuk untuk sarapanku sendiri, Buulan menahan tanganku. Itu mangkuk bersih untuk Sasti. Dia mau makan dulu. Kamu nanti saja, pakai yang sisa. Katanya enteng. Sambil menyeruput tehnya. Aku berdiri di sudut dapur, menunggu giliran makan di rumah yang setiap piringnya kucuci dengan tanganku sendiri. Aku tidak berkata apa-apa, tapi di dalam sesuatu mencatat pelan dan rapi. Itu baru awal, karena hari itu mereka belum tahu pencatatan apa yang sedang kumulai. Beberapa hari kemudian, Buulan memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya serius. Kenaya, mulai sekarang berhenti saja kerja-kerja lepas yang tidak jelas itu. Penghasilannya tidak seberapa. Lebih baik kamu fokus mengurus rumah. Itu sudah tugasmu sebagai menantu, katanya. Lagi pula, di rumah ini ada banyak yang harus dikerjakan. Sasti tidak bisa diharapkan. Dia kan sibuk. Sibuk. Sasti yang setiap hari hanya rebahan dan menonton drama. Aku mengangguk pelan, membiarkan mereka mengira aku menyerah. Padahal melepas kerja lepas itu justru memberiku lebih banyak waktu. Waktu untuk mengamati, untuk mendengar, untuk menyiapkan. Mereka tidak tahu. Dengan menyuruhku diam di rumah, mereka justru menempatkanku tepat di tengah setiap rahasia mereka. Suatu sore, laptop tua yang kupakai untuk menyimpan catatan tergeletak di meja. Sasti mengambilnya tanpa izin. Katanya mau menonton sesuatu. Lalu terdengar suara benturan. Saat aku masuk, laptop itu sudah di lantai. Layarnya retak. Jatuh. Ya udah, namanya juga barang murah, gampang rusak, kata Sasti santai, tanpa rasa bersalah. Lalu ia berlalu begitu saja. Aku memungut laptop itu. Untungnya, semua yang penting sudah lama tidak kusimpan di sana. Aku belajar di rumah ini. Tidak ada yang benar-benar milikku yang aman. Malam itu aku mencatat di buku kecil. Bukan untuk dendam, tapi untuk kebenaran. Setiap tanggal, setiap ucapan, setiap perlakuan. Karena aku tahu, suatu hari, semua ini
akan berarti. Lalu datang hal yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu malam, aku mendengar Bu Wulan dan Galang berbicara di ruang tamu. Aku berhenti di balik tirai dapur. Galang, ibu sudah pinjam uang untuk beli cincin yang bagus buat dipakai Sasti ke acara arisan, kata Bu Wulan. Biar dia tidak malu di depan teman-temannya. Kamu yang tanda tangan ya. Ibu pakai namamu. Tapi, Bu, itu jumlahnya tidak sedikit. Gaji Galang. Sudah. Jangan banyak alasan. Nanti kalau kamu sudah menikah dengan yang benar, semua bisa lunas. Potong Bu Wulan. Menikah dengan yang benar. Tubuhku membeku di balik tirai. Mereka berutang atas nama Galang untuk gengsi dan menyebut pernikahanku seperti sesuatu yang akan dibuang. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Bukan menangis. Justru sebaliknya. Aku merasa semakin jernih. Seolah kabut yang selama ini menutupi mataku akhirnya terangkat. Tapi mereka belum tahu seberapa jauh kabut itu sudah terangkat. Belum reda rasa itu. Datang penghinaan dengan bentuk lain. Akhir pekan berikutnya, Bu Wulan mengadakan arisan di rumah. Tetangga dan teman-temannya datang. Semuanya ibu-ibu yang gemar memamerkan tas dan perhiasan. Kanaya, kamu yang urus semua hidangannya ya, kata Bu Wulan di depan para tamu. Anggap saja ini latihan. Menantu yang baik itu harus bisa melayani. Sepanjang acara, aku hilir mudik membawa nampan, menuang teh, mengganti piring kotor. Sementara Sasti duduk manis di antara para tamu, ikut tertawa, ikut memamerkan diri. Salah satu tamu sempat bertanya pada Bu Wulan, "Itu pembantu baru, Bu?" Bu Wulan tertawa kecil. "Bukan, itu menantu saya. Tapi memang lebih cocok jadi pembantu, kan?" Tawa pecah di ruangan itu. Aku berdiri di ambang dapur, nampan di tangan, menahan panas di dada. Bukan karena pekerjaan itu hina. Pekerjaan tidak pernah hina. Yang hina adalah niat di balik perintahnya. Niat untuk mempermalukan. Tapi aku tetap tersenyum karena aku tahu setiap tawa yang mereka lemparkan hari ini sedang menumpuk menjadi sesuatu yang kelak akan mereka tanggung sendiri. Ada satu kejadian kecil yang kini kupikir-pikir hampir membongkar penyamaranku lebih awal. Suatu hari, tetangga sebelah, seorang ibu tua, kesulitan karena tagihan rumah sakit anaknya. Tanpa banyak bicara, aku membantu menyelesaikannya lewat jalur yang tak terlihat. Bu Wulan sempat heran bagaimana masalah itu beres begitu cepat. Tapi ia tak pernah curiga bahwa perempuan yang ia suruh makan dari mangkuk sisa bisa menyelesaikan masalah yang ia sendiri tak sanggup. Aku memilih diam karena waktunya belum tiba. Tapi setiap kebaikan kecil yang kulakukan diam-diam itu mengingatkanku pada satu hal, bahwa aku tidak pernah benar-benar kehilangan diriku. Aku hanya menyimpannya, menunggu saat yang tepat. Pancingan itu tak perlu menunggu lama. Sepekan berikutnya, di ruang tengah, aku mendengar percakapan yang lebih jauh lagi. Kali ini, Sasti ikut bicara. "Bu, sampai kapan sih Galang mau pertahankan dia?" Suara Sasti. "Renata kan masih single, keluarganya kaya. Kalau Galang sama dia, hidup kita semua naik kelas." "Bukan begini terus." "Sabar, Sasti. Ibu sudah ada rencana," jawab Bu Wulan pelan. "Ibu suruh pengacara kenalan. Ibu siapkan surat. Nanti si Kanaya tinggal disuruh tanda tangan. Surat pelepasan harta bersama, sama surat cerai. Dia kan tidak punya apa-apa, tidak akan berani melawan. Dia pergi dengan tangan kosong, persis seperti waktu dia datang." "Wih, ibu pintar." Sasti tertawa kecil. Biar tahu rasa, perempuan tidak tahu diri itu. Aku berdiri di balik tirai, menahan napas. Bukan rasa sakit yang kurasakan, tapi sebuah ketenangan yang aneh. Seolah mereka baru saja menyerahkan kunci kehancuran mereka sendiri ke tanganku. Mereka ingin aku tanda tangan dan pergi dengan tangan kosong. Baiklah, aku akan tanda tangan. Tapi tangan ini tidak pernah benar-benar kosong. Hanya saja malam itu, mereka belum tahu siapa pengacara yang sebenarnya akan datang ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu pecah dengan cara yang tak kuduga. Aku sedang menjemur pakaian di belakang saat mendengar suara gaduh dari kamarku. Aku bergegas masuk.
Bu Wulan berdiri di sana, dengan kotak besi kecilku di tangan. Kotak yang biasanya terkunci di dasar lemari. Ia berhasil mencungkilnya. "Apa ini?" tanyanya. Matanya berkilat curiga. Di tangannya, sepasang anting berlian dan sebuah ponsel mahal yang tak pernah kupakai. Jantungku berdegup. Inilah momen yang selama ini kuhindari. Penyamaranku hampir terbongkar, bukan oleh kehendakku, tapi oleh tangan rakus mereka. "Dari mana kamu dapat barang semahal ini?" bentaknya. "Kamu mencuri, atau jangan-jangan kamu simpanan orang kaya." Tuduhan itu begitu kotor, dan di saat itulah aku merasakan sesuatu di dalam diriku terkunci pada tempatnya. "Tenang, final. Kembalikan, Bu," kataku pelan. Suaraku tidak gemetar. "Tidak sebelum kamu jelaskan," teriaknya. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya berbalik, mengambil ponsel jadul dari sakuku, dan mengetik satu pesan singkat ke nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. "Pak Joko, sudah waktunya. Tolong urus semuanya." Lalu, aku menatap Bu Wulan. Untuk pertama kalinya, lurus ke matanya. "Ibu mau aku tanda tangan surat cerai?" "Baik." Aku tanda tangan. "Besok kita ke pengadilan." Wajah Bu Wulan sempat terkejut, lalu berubah menjadi senyum kemenangan. Ia mengira aku menyerah. Ia mengira ia menang. "Akhirnya kamu sadar diri juga," katanya. "Bagus. Besok kita selesaikan. Kamu pergi dan jangan kembali." Ia tidak tahu bahwa dengan mengantarku ke pengadilan, ia sedang mengantarku ke panggung di mana semua topeng akan kulepas. Galang masuk tak lama kemudian. Wajahnya pucat melihat keributan. Bu Wulan menyodorkan map berisi surat cerai yang ternyata sudah disiapkan sejak lama. "Galang, istrimu sudah setuju. Tanda tangani ini," kata Bu Wulan. Galang menatapku. Untuk sesaat, ada keraguan di matanya. Bibirnya bergetar. "Kanaya, aku." "Tanda tangani saja." "Mas," kataku tenang. "Ini yang ibumu mau, dan sepertinya ini juga yang kamu mau. Kamu hanya tidak pernah cukup berani mengatakannya." Ia menunduk. Tangannya bergetar saat menggoreskan tanda tangan. Pengecut sampai akhir. Aku mengambil pena, dan dengan tenang, tanpa satu tetes air mata, aku menorehkan namaku. Kanaya, nama yang sebentar lagi tak akan ada lagi. Malam itu, untuk terakhir kalinya, aku tidur di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur nyenyak. Karena besok pagi, dunia mereka yang penuh kesombongan akan berbalik 180 derajat. Dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Sebelum aku lanjutkan, izinkan aku mundur sedikit. Karena malam-malam yang kuhabiskan di rumah itu bukan hanya soal bertahan. Diam-diam, aku sedang menyiapkan sesuatu. Di sela-sela pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, aku tidak pernah benar-benar berhenti menjadi diriku. Setiap kali aku punya waktu sendirian, di kamar mandi, di pasar, di teras belakang, aku menghubungi kantor melalui ponsel yang kusembunyikan. Aku tetap memantau laporan keuangan Pradipta Group. Aku tetap memberi arahan pada beberapa direktur senior yang kupercaya, lewat email yang kukirim larut malam. Tidak ada yang tahu. Perempuan berdaster lusuh yang menjemur pakaian di gang sempit itu adalah orang yang tanda tangannya menentukan proyek bernilai triliunan. Aku belajar banyak dari penyamaran ini. Aku belajar membaca manusia, membedakan senyum yang tulus dari senyum yang menyimpan pisau. Aku belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh isi dompetnya, tapi oleh cara ia memperlakukan orang yang ia kira lebih rendah. Dan aku belajar satu hal lagi, bahwa kesabaran, jika disimpan terlalu lama, akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari kemarahan. Ia berubah menjadi ketegasan. Pak Joko sudah lama menunggu kata dariku. Selama 3 tahun. Ia dan timnya memantau dari kejauhan, mencatat setiap perlakuan, mengumpulkan setiap bukti, tanpa pernah ikut campur, karena aku memintanya begitu. Tapi malam, saat Bu Wulan mencungkil kotak besiku, garis itu terlewati. Pagi sebelum sidang, aku menelpon ayah. "Ayah, aku sudah selesai," kataku.
Aku ingin pulang. Sebagai Kayana, hening sejenak di ujung sana. Lalu suara ayah bergetar menahan sesuatu. Ayah sudah menunggu kalimat itu selama 3 tahun. Nak, kami akan datang. Semuanya. Aku tahu apa artinya itu. Saat keluarga Pradipta memutuskan untuk hadir, mereka tidak pernah datang setengah-setengah. Aku menutup telepon, lalu duduk di tepi ranjang. Untuk terakhir kalinya, aku menatap daster lusuh yang tergantung di balik pintu. Topeng yang sudah 3 tahun kupakai. Besok, aku tak akan membutuhkannya lagi. Lalu pikiranku melayang pada Galang. Pada pria yang dulu menumpahkan kopi ke mejaku dengan senyum malu-malu. Aku pernah benar-benar mencintainya. Bukan kemarahan yang kurasakan padanya sekarang, tapi sesuatu yang lebih sepi. Kekecewaan, karena ia bukan tidak mampu membelaku. Ia hanya memilih untuk tidak. Setiap kali ada kesempatan untuk berdiri, ia memilih duduk. Setiap kali ada kesempatan untuk bersuara, ia memilih diam. Dan diam dalam ketidakadilan adalah bentuk lain dari kekejaman. Aku tidak membencinya. Aku hanya berhenti menunggunya. Pagi hari, sidang. Rumah itu ramai sejak subuh. Bulan tampak ceria, mengenakan kebaya terbaiknya, seolah hendak menghadiri perayaan, bukan perceraian anaknya. Sasti bahkan berdandan menor, sibuk berfoto. Hari ini hari kebebasan, kata Bulan sambil tertawa. Setelah ini, kita cari menantu yang benar buat Galang, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Sasti menimpali. Iya, biar tahu rasa si sok suci itu. Pergi tanpa bawa apa-apa, persis pengemis. Galang hanya diam di sudut, wajahnya tegang. Sesekali ia melirikku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi seperti biasa, tak ada yang keluar dari bibirnya. Kami berangkat ke pengadilan agama dengan mobil tua Bulan. Sepanjang jalan, ibu dan anak perempuannya itu tertawa-tawa, membicarakan rencana masa depan tanpa aku. Aku duduk di belakang, tenang, menatap jalanan yang berlalu. Mereka tidak tahu, ini adalah perjalanan terakhir mereka sebagai orang-orang yang merasa berkuasa atas hidupku. Sidang berjalan singkat. Di ruang yang dingin itu, hakim membacakan keputusan. Galang menandatangani. Lalu giliranku. Aku menorehkan namaku untuk terakhir kalinya. Dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Palu diketuk. Sah. Pernikahanku dengan Galang resmi berakhir. Bulan langsung berdiri, merangkul Galang dengan wajah berseri. Selesai. Akhirnya selesai. Ayo kita pulang, kita rayakan. Sasti tertawa, menatapku dengan sinis. Nah, sekarang kamu bebas pergi. Tidak usah balik lagi ya. Sama cari hidup sendiri, kalau bisa. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan keluar dari ruang sidang, menuju pelataran pengadilan. Mereka mengikuti di belakang, masih tertawa, masih merasa menang. Dan saat itulah semuanya berubah. Di pelataran, satu persatu, mobil-mobil hitam mengkilap berhenti. Bukan satu, bukan dua, 9 unit. Berjejer rapi seperti barisan kehormatan. Kaca-kaca gelap, pelat nomor yang membuat beberapa orang di sekitar berbisik. Para sopir berseragam turun, membuka pintu serentak. Bulan berhenti tertawa. Sasti membeku. Galang menatap dengan mulut setengah terbuka. Dari mobil paling depan, turun seorang pria berusia 60-an, berjas hitam yang dijahit sempurna. Wajah yang sering muncul di sampul majalah bisnis. Bapak Arya Pradipta, pendiri Pradipta Group. Di belakangnya, seorang perempuan anggun berbalut busana elegan. Bundaku. Lalu Pak Joko dan beberapa pria berjas lain yang kukenal sebagai jajaran direksi. Mereka semua berjalan lurus, bukan ke arah Bulan, bukan ke arah Galang, tapi ke arahku dan ayah, dengan mata yang berkaca-kaca, memelukku erat. Maaf ayah terlambat, nak. 3 tahun ini pasti berat sekali untukmu. Aku tersenyum, untuk pertama kalinya dengan bebas, di hadapan mereka semua. Tidak apa-apa, ayah. Aku sudah pulang sekarang. Di belakangku, terdengar suara benda jatuh. Aku berbalik. Bulan terduduk di lantai marmer. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Ia hampir pingsan. Kah, Kanaya,
Suaranya nyaris tak terdengar. Ini apa? Siapa kamu sebenarnya? Aku menatapnya. Tenang, tanpa kebencian, tapi juga tanpa belas kasihan yang dibuat-buat. Nama saya Kayana Pradipta. Bu, kataku. Putri tunggal Bapak Arya Pradipta, pewaris Pradipta Group. Perempuan yang selama 3 tahun ibu suruh mencuci piring dan makan dari mangkuk sisa. Sasti yang berdiri di samping ibunya. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih. Ponsel di tangannya terjatuh. Tidak mungkin. Gumamnya berulang-ulang. Pradipta Group, kata Galang lirih. Seolah baru saja dihantam sesuatu. Itu perusahaan yang membangun apartemen tempat kantorku. Bahkan pabrik tempatku bekerja dulu ada di lahan milik mereka. Benar, Mas, kataku. Menatapnya. Kantor tempat kamu bekerja. Gedungnya milik keluargaku. Hotel tempat pesta Paman Herman juga milik keluargaku. Selama ini kalian merasa aku tidak punya apa-apa. Padahal hampir setiap tempat yang kalian banggakan berdiri di atas tanah keluargaku. Hening menyelimuti pelataran itu. Orang-orang yang lewat berhenti, menyaksikan adegan yang seolah keluar dari sinetron. Bulan dengan susah payah mencoba berdiri. Suaranya kini berubah. Dari pongah menjadi memelas. Nak, Kenaya. Maksud ibu. Kayana. Ibu tidak tahu. Kalau ibu tahu, ibu tidak akan pernah. Itu dia masalahnya. Bu, potongku. Pelan, tapi tegas. Ibu tidak akan memperlakukan saya buruk kalau ibu tahu saya kaya. Tapi ibu memperlakukan saya seperti sampah. Justru karena ibu kira saya miskin. Itu yang membuat semuanya jelas. Ibu tidak pernah membenci saya. Ibu hanya membenci kemiskinan yang ibu kira saya bawa. Air mata mulai menggenang di mata Bulan. Tapi kali ini bukan air mata yang membuatku iba. Selama 3 tahun. Lanjutku, saya mencari satu hal. Cinta yang tulus. Tanpa melihat harta. Dan kalian mengajari saya pelajaran paling berharga. Bahwa di rumah ini, tidak ada satupun yang mencintai saya. Kalian hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. Dan ketika kalian kira saya tidak bisa memberi apa-apa, kalian membuang saya. Galang melangkah maju. Wajahnya hancur. Kenaya, tolong. Beri aku kesempatan. Aku tidak tahu. Aku. Justru itu, Mas, kataku. Dan untuk pertama kalinya, suaraku sedikit bergetar, bukan karena lemah, tapi karena lega. Kamu tidak perlu tahu siapa aku untuk membelaku. Kamu hanya perlu mencintaiku sebagai istrimu. Tapi kamu memilih diam berkali-kali. Kalau kamu membelaku saat kamu kira miskin. Hari ini ceritanya akan berbeda, tapi kamu tidak. Dan sekarang sudah terlambat. Aku berbalik pada ayah dan bunda, lalu pada Pak Joko yang membawa map tebal berisi dokumen. Pak Joko, tolong serahkan, kataku. Pak Joko menyerahkan map itu pada Bulan. Tangan perempuan itu gemetar saat membukanya. Itu adalah surat utang atas nama Galang yang ibu buat untuk membeli cincin Sasti, kataku. Kebetulan, pemberi pinjamannya adalah salah satu anak perusahaan keluarga saya. Tenang. Bu, saya tidak akan menagih. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa bahkan utang yang ibu pakai untuk gengsi ternyata bersumber dari keluarga menantu yang ibu hina. Wajah Bulan benar-benar runtuh. Dan satu hal lagi, kataku. Menatap mereka bertiga satu persatu. Rumah yang selama ini kalian tempati. Tanah tempat rumah itu berdiri. Beberapa bulan lalu, melalui pihak ketiga. Lahan di kawasan itu telah dibeli oleh sebuah perusahaan untuk proyek peremajaan. Perusahaan itu adalah milik keluarga saya. Kalian akan menerima surat pemberitahuan resmi. Bukan dari saya, tapi dari hukum. Aku tidak mengatakannya dengan nada mengancam. Aku mengatakannya dengan tenang, seperti membacakan sebuah fakta. Dan justru ketenangan itulah yang membuat mereka benar-benar gemetar. Bulan jatuh berlutut. Tolong. Nak, jangan usir kami. Kami tidak punya tempat lain. Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, kalimat yang pernah ia ucapkan padaku terngiang.
Kamu pergi. Dan jangan kembali. Bu, kataku pelan. 3 tahun lalu, saat saya datang ke rumah ini dengan tangan kosong, ibu memperlakukan saya seperti pengemis yang beruntung. Hari ini, ibu memohon di hadapan perempuan yang sama. Saya tidak akan mengusir ibu seperti ibu mengusir saya. Saya bukan ibu. Tapi konsekuensi dari perbuatan, itu bukan saya yang menentukan. Itu hukum karma yang berjalan sendiri. Aku berbalik. Tidak ada yang perlu kutambahkan lagi. Aku melangkah menuju mobil yang sudah dibukakan pintunya. Tapi sebelum masuk, seseorang memanggil namaku. Suara yang kukenal. Kayana. Aku menoleh. Renata. Perempuan yang dulu dipamerkan Bu Wulan di pesta sebagai pembanding untuk merendahkanku. Ia berdiri di kejauhan. Rupanya kebetulan ada urusan di pengadilan. Matanya membulat, menyatukan potongan-potongan yang selama ini membingungkannya. Jadi, selama ini, kamu yang itu, Kayana Pradipta, yang fotonya jarang muncul itu, tanyanya. Hampir tak percaya. Aku ikut hadir di pesta Paman Herman. Aku ingat bagaimana Bu Wulan memperlakukanmu. Aku malu sekali waktu itu, dijadikan alat untuk menghinamu. Maaf, aku tersenyum tipis padanya. Setidaknya, ada satu orang di antara mereka yang masih punya rasa malu. Tidak apa-apa, Renata. Kamu hanya kebetulan ada di sana. Bukan kamu yang menghina. Terima kasih sudah mengatakannya. Renata mengangguk. Lalu menatap Bu Wulan yang masih terduduk dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mungkin campuran antara kasihan dan kelegaan, karena ia tidak jadi terikat dengan keluarga seperti itu. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang kuduga. Dalam hitungan hari, kabar tentang pewaris Pradipta Group yang menyamar menjadi menantu miskin dan diperlakukan keji oleh keluarga suaminya menjadi perbincangan di mana-mana. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena terlalu banyak orang yang menyaksikan adegan di pelataran pengadilan itu dan merekamnya. Ada yang memujiku sebagai perempuan kuat, ada pula yang mencibir, mengatakan aku sengaja membuat drama. Tapi aku tidak lagi peduli pada pendapat orang. Aku sudah belajar. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan atau pujian. Ia datang dari kedamaian batin dan keberanian untuk menjadi diri sendiri seutuhnya. Yang lebih menyentuh adalah reaksi keluarga besar Galang. Para bibi dan paman yang dulu diam saja saat aku dihina. Kini berbalik. Beberapa dari mereka menghubungiku, meminta maaf. Mengatakan mereka sebenarnya tidak setuju dengan perlakuan Bu Wulan, tapi tidak berani bersuara. Pak Herman, sang paman yang dihormati, bahkan datang langsung untuk meminta maaf atas nama keluarga. Nak, Paman malu sekali, katanya. Suaranya berat. Kami semua melihat, tapi tidak ada yang berani menegur Wulan. Kami pengecut. Maafkan kami, aku menerima maaf mereka dengan tulus, karena menyimpan dendam hanya akan memberatkan langkahku ke depan. Tapi aku juga tahu, beberapa hal tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Sementara itu, hidup keluarga Wibowo mulai berbalik, persis seperti roda yang berputar. Galang kehilangan pekerjaannya, bukan karena aku campur tangan, tapi karena ketika kisah perlakuan buruk keluarganya viral, perusahaan tempatnya bekerja merasa nama baik mereka tercoreng dengan mempekerjakannya. Reputasinya hancur. Tak ada perusahaan yang mau menerima pria yang dikenal membiarkan istrinya dihina tanpa membela. Bu Wulan jatuh sakit-sakitan. Stres berat dan malu yang menumpuk membuatnya jarang keluar rumah. Tetangga yang dulu ia banggakan kini berbisik-bisik di belakangnya. Mimpinya tentang menantu kaya yang akan mengangkat derajatnya justru berakhir dengan kehilangan menantu yang sebenarnya jauh lebih kaya dari yang ia bayangkan. Sasti pun tak luput saat kisahnya menyebar. Perilaku merendahkannya selama ini terungkap di lingkaran pertemanannya. Banyak yang menjauh. Ia yang dulu gemar membanggakan diri, kini kesulitan bahkan untuk sekedar dipercaya orang. Mereka kehilangan banyak hal, bukan karena aku merampasnya, tetapi karena kesombongan, keserakahan.
dan cara mereka memperlakukan orang lain akhirnya berbuah pada diri mereka sendiri. Soal rumah dan tanah, proses hukumnya berjalan sesuai aturan. Mereka diberi waktu dan kompensasi yang layak, jauh lebih layak dari yang sebenarnya harus mereka terima. Aku tidak ingin menghancurkan mereka sampai ke titik nol. Itu bukan tujuanku. Aku hanya ingin keadilan, bukan kehancuran total. Aku tidak bersukacita atas penderitaan mereka, sungguh. Tapi aku juga tidak merasa perlu menanggung beban rasa bersalah. Apa yang mereka tuai adalah benih yang mereka tanam sendiri. Hari-hari setelah itu, aku kembali ke kehidupan yang telah lama kutinggalkan. Tapi anehnya, aku bukan lagi Kayana yang sama seperti 3 tahun lalu. Aku kembali ke kantor pusat Pradipta Group, gedung pencakar langit yang dulu hanya kupandang dari kejauhan saat menyamar. Kali ini, aku masuk bukan sebagai putri yang dimanja, tapi sebagai perempuan yang sudah ditempa. Aku datang paling pagi, sebelum jam kerja dimulai, dan sering pulang paling akhir. Aku mengikuti setiap rapat, mempelajari setiap laporan, menyerap setiap informasi. Pengalaman pahit di rumah Galang justru memberiku sesuatu yang tak bisa diajarkan sekolah bisnis manapun. Kemampuan membaca manusia. Membaca niat tersembunyi di balik senyuman. Dalam beberapa bulan, aku mulai menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Ide-ide segar untuk proyek hunian terjangkau bagi kalangan muda. Strategi negosiasi yang tajam dalam mengakuisisi lahan. Para direktur senior yang awalnya meragukan perlahan mulai menaruh hormat. Aku tidak lagi hanya dikenal sebagai putri Bapak Arya, tapi sebagai Kayana Pradipta. Eksekutif muda yang kompeten dan punya visi. Tapi yang paling kusyukuri bukan jabatan, bukan pula angka di rekening. Yang paling kusyukuri adalah aku belajar siapa diriku saat tidak punya apa-apa. Karena hanya saat kita kehilangan segala atribut, kita benar-benar tahu apa yang tersisa dari diri kita. Ayah suatu malam mengajakku bicara di balkon rumah. Angin malam berembus pelan. "Nak," katanya, "Ayah minta maaf. Dulu membiarkanmu menjalani semua ini. Ayah tahu kamu ingin membuktikan sesuatu, tapi melihatmu menderita selama 3 tahun, itu menyiksa ayah dan bunda." Aku menggeleng. Justru aku berterima kasih, Ayah, karena Ayah memberiku kebebasan untuk jatuh dan kepercayaan bahwa aku bisa bangkit. Kalau Ayah menarikku sejak awal, aku tidak akan pernah jadi seperti sekarang. Ayah tersenyum, lalu menggenggam tanganku, sama seperti saat aku kecil. Harta itu titipan, Nak, tapi harga diri itu milikmu sepenuhnya, dan kamu menjaganya dengan baik. Tentang Galang, aku tak pernah lagi bertemu dengannya secara langsung. Tapi suatu hari, sebuah surat sampai ke kantorku. Tulisan tangannya, ia meminta maaf. Panjang lebar, mengaku menyesal, mengaku pengecut, mengaku baru memahami betapa berharganya aku setelah kehilangan. Aku membaca surat itu sampai habis, lalu kulipat rapi dan kusimpan. Bukan untuk dikenang dengan benci, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah kenyamanan yang rapuh. Dan aku tidak pernah membalas surat itu. Beberapa bab dalam hidup memang lebih baik ditutup tanpa kata. Aku memilih untuk melangkah maju, membangun masa depan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk perusahaan keluarga dan untuk banyak proyek sosial yang kurintis. Salah satunya, program rumah layak huni untuk keluarga muda berpenghasilan rendah. Karena aku tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Aku pernah ada di sana, meski hanya sebagai penyamaran. Dan pengalaman itu membuatku lebih peka, bukan lebih sombong. Cerita ini mengajarkan banyak hal, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang ia kira lebih rendah adalah cermin sejati dari karakternya. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, atau ponsel yang ia pegang, karena kau tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu. Dan jangan pula menggadaikan harga diri demi kenyamanan, seperti yang dilakukan Galang. Karena pada akhirnya, keberanian untuk berdiri di sisi yang benar jauh lebih berharga dari kenyamanan untuk diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisiku dulu. Diremehkan, dihina, diperlakukan seperti tak berharga di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Untuk kalian,
Aku ingin mengatakan ini. Harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi oleh seberapa teguh kau menolak untuk percaya pada penghinaan mereka. Kekuatanmu mungkin belum terlihat hari ini, tapi simpan, rawat. Dan suatu saat, ia akan bicara untukmu, lebih lantang dari semua hinaan yang pernah kau terima. Ada juga banyak suami seperti Galang di luar sana, pria yang mencintai dengan caranya, tapi tak cukup berani membela, yang memilih diam, karena diam terasa lebih mudah. Untuk kalian, ketahuilah, istri tidak meminta kalian menjadi pahlawan. Ia hanya meminta kalian berdiri di sisinya, terutama saat dunia menyerangnya. Diameter di saat seperti itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ulan yang mengukur nilai seorang menantu dari isi dompetnya, yang lupa bahwa menantu juga anak orang yang dititipkan untuk dijaga, bukan untuk diinjak. Ingatlah, cara kalian memperlakukan menantu hari ini adalah cara yang akan kembali pada kalian esok hari. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau untuk menyakiti. Pilihan untuk menghargai atau untuk merendahkan. Dan setiap pilihan akan menuai hasilnya pada waktunya. Aku, Kayana Pradipta, akhirnya pulang. Bukan hanya ke rumah keluargaku, tapi ke dalam diriku sendiri. Perempuan yang dulu bersembunyi di balik daster lusuh, kini berdiri tegak, dengan kepala terangkat dan hati yang utuh. Karena pada akhirnya, harga diri adalah mahkota, dan tidak seorang pun, sekuat apapun mereka mencoba, berhak menginjaknya. Terima kasih, sahabat, sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari kisahmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.